Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita i'tikaf di masjid. Kemudian yang satunya taklim. Kira-kira utama mana, Bu? I'tikaf apa taklim? Taklim itu belajar, ngaji atau apa? Utama mana kira-kira? Taklim ya, utama taklim. Maka di zaman Nabi itu ketika selesai sholat subuh, maka biasanya itu Nabi ini selain taklim juga bermusyawarah atau hanya sekedar menceritakan tentang ada yang mungkin mimpi dari tadi malam mimpi, terus yang lain menimpali, ditawarkan kira-kira apa tafsirnya dan seterusnya. Jadi ini menegaskan pertanyaan yang kemarin bahwa Nabi itu kalau di dalam kota tidak sedang bepergian, maka ketika subuh itu hampir bisa dipastikan ngobrol atau taklim, musyawarah atau sekedar bercerita tentang mimpinya. Mungkin ada para sahabat yang mimpi atau ada sahabat yang bertanya dan lain-lain. Hingga nanti sampai pada waktu syuruk. Kira-kira begitu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat zaman dulu. Sehingga tidak seperti yang kemarin dikatakan pancet di tempatnya sampai surung, pegel Bang. Kira-kira ngoten. Para jamaah sekalian, masih ingat isi perjanjian daripada Sulhul Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah, masih ingat? Wonten sing eling, Pak? Ada 4 poin ya kemarin ya. Yang pertama adalah tidak boleh memasuki Mekah dan boleh kembali pada tahun berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, deportasi. Jadi kalau ada orang Mekah ke Madinah terus menyatakan Islam, maka orang ini wajib dideportasi. Dideportasi itu dikembalikan ke Mekah. Yang kedua. Yang ketiga adalah gencatan senjata atau perjanjian damai selama 10 tahun. Dan yang keempat adalah suku-suku yang berada di luar Mekah dan Madinah, maka mulai saat itu bebas memilih ikut Mekah atau ikut Madinah. Menjadi simpatisan Mekah atau menjadi simpatisan Madinah. Masalah agama tidak disyaratkan. Pokoknya pengen melok Madinah atau melok Mekah gitu. Itu 4 daripada isi perjanjian Hudaybiyah. Poin pertama yaitu tidak boleh masuk ke Mekah dan boleh masuk pada tahun berikutnya. Berarti sudah beres. Tahun berikutnya sudah boleh masuk, yaitu tahun ke-7. Kemudian poin yang kedua yaitu masalah deportasi. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu kelihatannya itu merugikan kaum muslimin. Sebab deportasi itu kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan, kalau orang Madinah ke Mekah tidak dikembalikan. Tetapi apa yang terjadi? Suatu saat ada seseorang yang bernama Abu Bashir ini datang ke Madinah untuk mencatakan keislamannya. Tetapi kemudian karena ada perjanjian deportasi itu, Nabi tidak bisa menerima. Akhirnya Abu Bashir ini keluar dari Madinah dan menempati daerah yang namanya Mantiqatul Is, yang tempat ini adalah tempat atau daerah yang dilewati oleh pedagang-pedagang Mekah ketika berdagang ke Syam. Akhirnya Abu Bashir itu menempati di daerah situ, dan orang-orang Mekah yang tahu bahwa Abu Bashir berada di daerah situ,
maka sebagian mereka ada yang menyusul Abu Basir, sehingga jumlahnya menjadi sekitar 300 orang. Apa yang dilakukan oleh Abu Basir dan teman-temannya ini? Ketika ada kafilah dagang daripada Mekah, mereka mencegat dan merampas. Maka karena peristiwa ini, orang-orang Mekah kemudian datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk meminta pembatalan poin deportasi. Kalau model begini tidak usah, kita batalkan saja. Kita rugi besar kalau model begini. Akhirnya batal. Siapa yang minta pembatalan, Bu? Orang Mekah. Padahal itu pemerintahan sendiri, permintaan mereka. Itu yang poin deportasi. Oke, yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah gencatan senjata. Dengan adanya gencatan senjata ini, Nabi bisa bebas, leluasa untuk menyampaikan dakwahnya. Sehingga Nabi mengirim surat-surat kepada Raja Yaman, kepada Raja Najasyi, kepada Raja Romawi, kepada Raja Mesir, kemudian Persia dan lain-lain. Dan keuntungan daripada gencatan senjata ini, kaum muslimin bisa berkonsentrasi untuk menaklukkan daerah Khaybar, yaitu tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul setelah mereka diusir Nabi. Dan yang terakhir, karena perjanjian damai itu, pasukan muslimin berhasil memberikan pelajaran, yaitu 3.000 orang melawan 200.000 orang yang kemarin sudah kita bahas di perang Mu'tah. Nah, kemudian poin yang keempat, ini nanti ada rentetannya dengan Fathu Mekah. Poin yang keempat, suku-suku di luar Madinah dan Mekah itu bebas memilih ikut Madinah atau ikut Mekah. Nah, ada 2 suku yang dari dulu tukaran. Kalau sekarang mungkin tawuran antar kampung gitu ya. Ini kalau ada orang mendamaikan justru tidak senang. Maka 2 suku ini saling berpikir, pokoknya saya tidak mau menjadi satu kelompok dengan mereka. Kalau mereka memilih yang satu, maka saya memilih yang lainnya. Ini 2 suku ini, yaitu suku Bani Bakr dan Bani Khuza'ah. Maka ketika pilihan ini disampaikan, suku Bakr kemudian langsung angkat tangan, saya ikut dengan Mekah. Sebab Mekah lebih gagah, lebih mentereng. Kalau perang pasti menang. Tanpa pikir panjang, Bani Khuza'ah langsung, saya pilih Madinah. Supaya apa, Pak? Supaya tetap bermusuhan. Ya, supaya tetap bermusuhan. Itu orang-orang dulu. Ya, termasuk Madinah itu dulu bermusuhan antara suku Khazraj dan suku Aus. Yang berhasil mendamaikan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dengan kata lain, walaupun mereka bermusuhan, tetapi kalau mereka menyatakan ikut dengan ini, berarti perjanjian damai juga berlaku kepada 2 suku ini. Akhirnya apa, Pak? Setelah selesai perang Mu'tah dan perang Dzatus Salasil yang kemarin kita sudah bahas, Bani Bakar ini melihat bahwa suku Khuza'ah ini sekarang hidupnya kok nyaman, perdagangannya meningkat, mulai ada rasa dendam. Enak saja mereka ini, Bani Khuza'ah. Dulu kami bisa mengambil harta mereka, kami bisa merampas harta mereka. Sekarang mereka hidup dengan tentram dan damai. Bahkan perekonomian mereka meningkat karena ada naungan dari Madinah. Akhirnya suku Bakr ini, Bani Bakr ini datang ke Mekah dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu kan bahwa kami ini sangat membenci suku Khuza'ah,
Iya, ada apa memangnya? Kami sangat marah dengan suku Khuza'ah. Mereka sekarang hidup enak. Perekonomian juga meningkat. Dan kami tidak bisa merampas barang-barang mereka. Ini gara-gara naungan dari Madinah. Oleh sebab itu, kalau suku Khuza'ah nanti memasuki kota Mekah, izinkan kami untuk menyerang mereka. Ini omongan daripada Bani Bakr. Orang-orang Quraisy ternyata menyetujui. Padahal ada perjanjian damai. Hajar saja mereka. Saya bantu nanti. Bila perlu, kalian tidak usah membawa peralatan. Peralatannya kami siapkan dari Mekah. Kalian bawa orang saja. Dan kalau kalian masih butuh pasukan, kami siap memberikan bantuan. Nah, ketika suku Khuza'ah ini datang ke Mekah, ada sekitar 30 orang untuk tawaf. Islam mboten? Bukan. Belum masuk Islam. Tetapi tawaf ini sudah menjadi tradisi orang-orang Arab mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad. Walaupun mereka masih musyrik. Nah, begitu mereka tawaf, orang-orang Khuza'ah ini mulai mengintip, mengintai. Dan mereka mengatakan, jangan dibantai sekarang. Nanti kalau mereka sudah selesai dan keluar dari kota Mekah. Sebab dari dulu, kota Mekah itu menjadi tanah haram. Haram itu maksudnya tidak ada pembunuhan, tidak ada perang dan lain-lain. Sehingga mereka menunggu sampai orang-orang Khuza'ah ini keluar dari Mekah. Nah, setelah mereka orang-orang Khuza'ah ini keluar dari Mekah dan membuat tenda untuk beristirahat, malamnya suku Bakr atau Bani Bakr ini dibantu oleh orang-orang Quraisy kemudian menyerang dan membantai suku Khuza'ah yang berjumlah 30 orang ini. Sementara yang bisa menyelamatkan diri, mereka lari ke kota Mekah untuk meminta perlindungan orang Khuza'ah yang mempunyai rumah di Mekah. Jadi kalau sekarang kedutaan mungkin . Jadi orang Khuza'ah ini juga mempunyai perwakilan di Mekah. Siapa yang dituju? Yang dituju adalah Budail ibnu Warqa. Budail ibnu Warqa al-Khuza'i. Maka ketika orang ini sampai di rumahnya Budail, wahai Budail, buka pintu, kami diserang. Begitu Budail membuka pintu, ternyata di belakangnya sudah ada orang yang mengejar dan langsung menebasnya. Budail tahu bahwa itu adalah orang-orang daripada Bani Bakr. Tetapi Budail tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kalau melawan dia juga nanti akan menjadi korban. Pasti akan terbunuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Budail ini? Dia segera mencari orang yang bisa lari cepat, tahan lapar, tahan haus untuk segera ke Madinah menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Amru bin Salim al-Khuza'i. Wahai Amru, segeralah kau datang ke Madinah untuk melaporkan kepada Muhammad bahwa kita diserang. Jadi sekali lagi Bani Bakar berada di pihak Mekah. Bani Khuza'ah berada di pihak Madinah. Kira-kira ngoten. Maka Amru bin Salim al-Khuza'i ini siang malam jalan. Jadi sudah tidak mikir rest area. Jalan, makan sebentar, jalan lagi. Supaya cepat-cepat sampai. Jangan sampai keduluan orang Mekah untuk meminta maaf ke Madinah. Kira-kira ngoten. Nah, sesampainya Budail ini di depan Nabi,
Budail ini menyampaikan syair, "Ya Muhammad, kami datang ke tempat ini ingin mengadukan sesuatu kepada engkau, bahwa kami yang berada di bawah naunganmu, beberapa hari yang lalu kami diserang oleh orang-orang yang mengingkari janji. Maka tidak ada perlindungan yang paling baik kecuali darimu." Ini yang disampaikan oleh Amr. Lalu jawaban Nabi, "Nusirta ya Amr." Sungguh kami akan menolongmu ya Amr. Kira-kira ngoten. Nah, selesai dijawab Nabi. Orang ini, Amr bin Salim ini tidak istirahat, tidak makan-makan dulu. Langsung balik ke Mekah untuk menyampaikan kepada Budail. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita kembali ke Mekah. Apa yang terjadi di sana? Begitu Abu Sufyan tahu bahwa telah terjadi penyerangan, Abu Sufyan ini bingung. Sebab orang-orang Quraisy yang menyerang itu tidak bermusyawarah atau tidak berkoordinasi atau tidak memberitahu pemimpinnya, yaitu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan ini bingung. Ini gimana kok bisa terjadi begini? Padahal kita ini sudah ada perjanjian damai dengan Muhammad selama 10 tahun. Lah kok kalian berani-beraninya melanggar? Jadi keistimewaan orang Mekah itu, walaupun masih kafir, itu kalau masalah janji luar biasa, Bang. Masalah janji, masalah menghormati wanita, itu luar biasa. Bahkan ketika pengepungan Nabi mau dibunuh itu, kenapa tidak langsung masuk saja ke rumahnya Nabi? Kok nunggu Nabi keluar? Sebab di dalamnya ada wanita, putri Nabi dan pembantu Nabi. Jangan-jangan nanti kalau masuk, kemudian wanita itu posisinya sedang terbuka auratnya. Apa kata dunia? Itu luar biasanya orang Mekah, orang Quraisy ini. Bisa-bisanya kalian melanggar. Jadi yang ikut nyerang itu kalangan muda itu. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Kenapa kalian melanggar janji? Bagaimana nanti urusan kita dengan Muhammad? Kemudian mereka melakukan pertemuan darurat untuk membahas ini. Maka di dalam pertemuan itu muncullah seseorang laki-laki yang dulu pernah masuk Islam dan murtad. Jadi dulu juga ada orang yang murtad di Bang. Zaman Nabi ada orang yang pernah masuk Islam dan murtad. Padahal orang ini dulu dipercaya Nabi untuk menulis wahyu. Bahkan ketika murtad itu orang ini mengatakan, Quran itu saya palsukan. Saya ketika disuruh nulis Muhammad itu saya palsukan. Tetapi apa kata Nabi? Demi Allah, tidak akan ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Dia bohong. Maka nanti di peristiwa Fathu Mekah, orang ini masuk dalam daftar orang yang wajib dibunuh walaupun dia bergelantungan di kain Ka'bah. Siapakah dia? Dia adalah saudara sepersusuan daripada Sayyidina Utsman bin Affan, yang namanya adalah Abdullah bin Abi Sarah. Nah, nanti ada peristiwa unik di ketika Fathu Mekah. Akan kita sampaikan setelah peristiwa Fathu Mekah. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, aku ini dulu pernah lama dengan Muhammad. Aku ini penulis wahyu. Maka aku lebih mengenal Muhammad daripada kalian. Begini saja enaknya. Kita minta maaf kepada Bani Khuza'ah dengan membayar diat. Apa diat, Pak? Denda. Okay. Jadi kalau misalnya yang sekarang itu ada orang Indonesia kemudian berbuat salah di Mekah, itu kemudian dibayar diatnya oleh pemerintah. Terakhir pinten, Pak? 19 miliar satu orang. Okay. Itu untuk menyelamatkan nyawa. Dan diat ini dikemanakan? Diat ini
diberikan kepada keluarga yang dibunuh, bukan pemerintahan. Kira-kira ngoten. Nah, Abdullah bin Abi Sarah ini mengatakan, enaknya begini, kita minta maaf kepada Khuza'ah dengan membayar diat. Nanti kalau urusan ini beres, maka Khuza'ah akan mengatakan kepada Muhammad bahwa urusan dengan Bani Bakar sudah beres. Tetapi ini ditolak oleh Bani Bakar. Enak saja, kita disuruh bayar diat. Loh, mereka itu pantas mati kok. Ini luar biasa, sombong. Enak saja katanya. Mereka itu pantas mati. Loh, kok kita disuruh minta maaf, apalagi bayar diat. Enggak mau. Kalau begitu, yang kedua. Ini usulan daripada Abdullah bin Abi Sarah. Bilang saja kepada Muhammad bahwa kami orang-orang Mekah itu sekarang sudah berlepas tangan atau tidak ada hubungannya dengan Bani Bakar. Sehingga nanti kalau Muhammad dan pengikutnya menyerang, maka yang diserang adalah Bani Bakar, bukan Mekah. Tetapi ini juga ditolak oleh orang-orang Mekah. Ini keistimewaan orang Mekah juga. Loh, tidak setuju kami. Lawang posisi orang sedang membutuhkan pertolongan, kok kita biarkan? Mari kita tunjukkan bahwa orang ini berada di pihak kita dan kita harus menunjukkan kekuatan kita. Nah, itu usulan yang kedua juga ditolak. Maka usulan yang terakhir adalah, kalau begitu kita perang sajalah, kata Abdullah bin Abi Sarah. Ini kemudian ditanggapi oleh Abu Sufyan. Oh, jangan perang sekarang, kita belum siap. Saya ada ide, kata Abu Sufyan. Lalu apa ide Abu Sufyan itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.